Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tasliman mazida, amma ba'd. Jamaah buka puasa yang insyaallah ta'ala dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, binikmatillahi allati tatimmus salihat. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di salah satu dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk menunggu buka puasa bersama. Kemudian sebelum kita melakukan buka puasa, maka di kesempatan yang singkat ini insyaallah taala kami akan membacakan hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yajma'ullahu, Allah subhanahu wa taala akan mengumpulkan al-awwalina wal akhirina limiqatin ma'lumin. Allah subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia seluruhnya, dari awal manusia sampai akhir manusia itu akan dikumpulkan pada satu tempat. Untuk apa dikumpulkan hal ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yantadiruna fadlal qada'i, yantadiruna faslal qada'i, akan manusia akan dikumpulkan untuk menunggu diputuskan urusan mereka. Maka pada saat itu jamaah, apa yang akan terjadi? likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Pada saat itu disebutkan dalam surah Abasa ayat yang ke-37, likulli imri'in, setiap orang di antara mereka itu yauma idzin, pada hari itu, sya'nu yugni, sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang akan menghiraukan orang lain, siapapun dia. Suami tidak akan menghiraukan istrinya, anaknya, orang tuanya, tidak. Demikian pula sang istri, semuanya sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Bahkan disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya amma fi salasati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada. Oleh karena itu, pada 3 keadaan seseorang itu tidak akan menghiraukan urusan dengan orang lain. Masing-masing likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing sibuk dengan urusan mereka. Pada keadaan apa ini? Disebutkan yang pertama dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, indal mizani hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu aw yathqulu. Pertama jamaah, di saat ini manusia disebutkan dalam surah Al-Jasiyah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwasanya watarol qaumu dia akan melihat kaumun jasiyah. Dia akan, pada saat itu seluruh manusia akan tunduk, dia akan berlutut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di pada saat itu, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamalahu dzulma. Di saat itu juga manusia akan tunduk, hina, rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama bagi orang-orang yang menyandang kezaliman, perbuatan maksiat dan dosa. Di saat itu jamaah, seseorang akan
tidak akan memikirkan yang lain kecuali akan dia pikirkan keadaan dia indal mizan, tak kala ditegakkan timbangan keadilan. Sampai kapan? Sampai dia mengetahui dia timbangannya berat atau ringan. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, wal waznu yauma idzinil haqqu faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu benar, maka faman thaqulat, maka siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang akan beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka ulaikal ladzina khasiru, mereka itu akan merugi. Mereka akan merugi. Bahkan sama disebutkan dalam surat Al-Qari'ah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka siapa saja yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia berada di tempat yang mulia, surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, berada di neraka hawiyah. Ini jelas jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat itu akan ditegakkan yang namanya timbangan keadilan. Tidak ada seorang pun yang akan terdolimi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ini juga disebutkan. Pada saat itu tidak ada seseorang pun yang mampu menghindar jamaah. Timbangan-timbangan keadilan akan ditegakkan. Tidak ada yang bisa orang ingin memanipulasi data atau catatan dari kebaikan-kebaikan dia, tidak bisa. Karena timbangan keadilan akan diletakkan. Disitulah akan kita lihat jamaah. Ketika timbangan keadilan ditegakkan, maka tidak ada seorang pun yang akan terdolimi. Semuanya akan diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Semua diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Maka disebutkan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, siapa yang melakukan suatu amalan sebesar biji dzarrah akan diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, siapa yang melakukan amalan kejelekan sedikit saja maka akan diperlihatkan. Tinggal kita jamaah di mana posisi dan di mana keadaan kita jamaah. Kita timbangan kita berat atau ringan. Ini tentunya akan kembali kepada diri kita masing-masing, terutama di bulan Ramadan ini, terutama 10 terakhir di bulan Ramadan ini adalah malam ke-20. Berarti besoknya sudah memasuki malam ke-21. Bagaimana mujahadah kita jamaah? Bagaimana kesungguhan kita? Bagaimana keseriusan kita untuk meraih kemuliaan terbesar, memulai kemuliaan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan timbangan-timbangan amal kita yang lebih berat daripada kejelekan kita. Kemudian yang kedua jamaah, dalam hadits Aisyah disebutkan orang akan terpaku, akan terhina, tunduk, berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Wa indal kitab, hina yuqal, tak kala diberikan catatan-catatan perbuatan dia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, ambil catatan bukumu atau ambil buku catatanmu, kemudian baca sendiri. Sampai kapan jamaah? Hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu, sampai dia tahu dari arah mana dia akan dapatkan kitabnya. Afi yaminihi au afi shimalihi au mi wara'i dhahrihi, apakah dari arah kanan atau arah kiri atau dari arah belakang. Maka inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang akan mengatakan wa kullu sagirin wa kabirin mustatar, yang kecil ataupun yang besar semuanya tercatat. Maka ingat jamaah, ini butuhnya kewaspadaan kita, terutama mulut kita, perbuatan kita, karena semuanya akan tercatat. Dari ucapan yang keluar, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada satupun ucapan yang keluar terang-terangan atau tersembunyi atau
dimanapun berada itu akan tercatat. Apakah kebaikan yang keluar atau kejelekan akan tercatat. Detik, menit, jam, hari, waktu, tahun, semuanya akan tercatat jamaah. Di saat inilah kita akan rasakan. Di mana disebutkan waktu itu wa wudi al-kitab, tak kala diberikan catatan kitab, fatarol mujrimina musyfikina, maka orang-orang yang mujrim ini, orang-orang yang suka berbuat dengan dosa atau perbuatan maksiat, maka dia akan melihat, dia tunduk dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Dia mengatakan wa yaqulu ya laitana mali hadal kitab, aduh hai celaka saya, ada apa dengan catatan ini? La yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini? Catatan apa ini? Tidak ada pun yang tersisa, yang kecil atau yang besar semuanya tercatat. Maka jamaah, masih ada kesempatan bagi kita untuk laaf, untuk bermain-main, bergeliman dengan maksiat, dengan perbuatan dosa. Sadarkah kita jamaah, tak kala dibagikan catatan amalan kita, kita diberikan dari arah mana? Kanan atau kiri, dari arah belakang? Wa tara kullu ummatin jasiyah, pada saat itu seluruh umat akan berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, seluruh umat akan menunggu, berharap mudah-mudahan catatan kitabnya dia diberikan dari arah kanan. Fa amma man utiya kitabahu, adapun orang-orang yang diberikan catatan kitabnya biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaba yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali ke keluarganya dalam keadaan bahagia. Dia akan masuk surga bersama orang-orang yang beriman. Tetapi sebaliknya jamaah, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, adapun orang-orang yang diberikan catatan kitabnya dari arah kirinya, maka apa yang dia katakan? Wa fayaqulu, mereka mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, aduhai alangkah baiknya sekiranya tidak diberikan catatan kitab saya. Ini dia, sudah ada penyesalan. Walam adri ma hisabiyah, saya tidak tahu bagaimana nanti hisabku ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, saya kira kematian itu adalah penentu segala-galanya, artinya menyelesaikan segala permasalahan yang kita lakukan. Ternyata tidak jamaah. Pada saat itu orang-orang mengatakan ma'agni anni maliyah, ternyata hartaku tidak bisa membantu saya, hartaku ternyata tidak bermanfaat. Maka perhatikan jamaah, terkadang kita berbangga dengan apa yang kita miliki dari harta-harta kita. Terkadang dengan adanya harta, Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan harta itu kepada kita, terkadang kita rendahkan orang-orang yang kekurangan harta. Tapi ternyata kesemuanya itu adalah hanya titipan. Dan ternyata jamaah, harta yang kita miliki ternyata tidak ada manfaatnya ketika itu. Bahkan disebutkan kekuasaan yang selalu kita banggakan, jabatan, kedudukan yang kita selalu ini kan dan itu kan kepada orang lain. Apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengungkapkan penyesalan orang-orang yang diberikan catatan dari arah kirinya, halaka anni sultaniya, ternyata kekuasaan, kedudukan, pangkat jabatan hancur dan tidak ada juga yang bisa memberikan manfaat kepadaku. Maka jamaah, ini menjadi pelajaran bagi kita, terutama bagi orang-orang yang diberikan dari arah kiri. Ketika dia dapatkan kitabnya dari arah kiri sudah jelas, atau dari arah belakang, fa amman utiya kitabahu wara'a dhahrihi, berikan kitabnya dari arah belakang, maka dia akan berteriak fa sawfa yad'u subura, maka dia akan berteriak celaka saya. Maka jamaah, diuraikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini. Beliau menyebutkan ketika itu orang-orang yad'u subura akan berteriak celaka saya, artinya dia akan berteriak menyesali apa yang telah dia lakukan selama hidup di dunia. Maka artinya ini jamaah adalah kita diberikan kesempatan berada di bulan Ramadan, terutama akan menghadapi 10 terakhir di bulan Ramadan, maka maksimalkan dengan ibadah jamaah. Jauhi, hindari dan kurangi yang namanya la'ab, yang banyak bermain, membuat waktu kita terbuang begitu saja, terbuang dengan sia-sia, terlalu banyak bersenda gurau atau yang lainnya.
Karena apa yang kita lakukan itu jamaah, baik senda gurau, perbuatan-perbuatan kita semuanya akan tercatat dalam kitab yang akan diberikan kepada kita dan tidak ada tersisa jamaah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan tunduk hina terpaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang ketiga, indas sirat. Tak kala kita akan melewati jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam jamaah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah siap? Dan ini seluruh manusia akan melewati tempat ini, tidak ada yang tersisa. Baik seorang alim ulama, seorang ustadz atau pak kiai atau siapapun dia, seorang syekh akan melewati ini semuanya. Apalagi kita jamaah seperti orang biasa, masyarakat biasa, semuanya akan melewati tempat tersebut. Maka disebutkan dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yakhlusul mu'minuna minan nar, ketika orang-orang beriman itu selamat dari neraka, maka fayuhbasuna ala qantarah bainal jannah wan nar, tetapi dia akan tertahan di namanya qantarah. Qantarah ini adalah jembatan. Jadi selamat dari neraka, maka dia tetap akan tertahan di qantarah, yaitu daerah yang namanya tempat dibentangkannya jembatan tersebut, as-sirat. Maka pada saat itu jamaah, fayuqassu li ba'din min ba'din, maka pada saat itu kita akan melewati jembatan tersebut. Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, menggambarkan tentang kondisi jembatan ini. Adalah sifat-sifat jembatan ini disebutkan adalah dia licin, tipis, halus. Kemudian di atas jembatan ini ada kalalib. Namanya kalalib adalah besi yang menyambar-nyambar. Dia akan menyambar setiap orang yang lewat. Dia akan sambar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang nantinya akan melewati as-sirat ini dalam beberapa hadits. Saya tidak bacakan karena waktu sisa beberapa menit. Saya bacakan dari lafaz haditsnya, bahwasanya orang-orang akan melewati jembatan yang dibentangkan antara neraka dan surga ini, surga dan neraka ini, yang disebutkan licin, kemudian tipis, halus, dan ini menggelincirkan. Kemudian di atasnya ada kalalib yang senantiasa menyambar-nyambar, yang berduri. Siapa yang terkena jatuh ke bawah dan neraka di bawahnya. Maka disebutkan bahwasanya orang-orang akan melewati tempat itu dengan beraneka ragam bentuknya. Beraneka ragam bentuk dari orang-orang yang akan melewati as-sirat. Maka di antara mereka akan ada orang yang akan melewati seperti dengan kalbark, seperti kilat. Ada seperti orang yang naik kuda, ada seperti orang yang berlari, ada seperti orang yang berjalan, ada orang seperti merangkak, bahkan ada orang yang naudzubillahi min dzalik tidak bisa lewat. Yang merangkak inilah butuh perjuangan berat. Kalau sekalian lewat jatuh selesai. Tapi yang paling berat ini adalah yang merangkak ini jamaah. Dia sudah merangkak, sudah dalam kondisi berat ini, pertahanan, kemudian disambar oleh besi yang menyambar-nyambar di atasnya. Ini luar biasa. Artinya ketika itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana kok ada orang yang berlalu secepat kilat, seperti naik kuda, orang berlari, orang berjalan, orang merangkak dan yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadru a'malikum fid dunya, sesuai dengan kadar amalan kalian ketika di dunia. Maka jamaah, kalau kita lihat kesemuanya ini, maka tentunya tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk banyak bermain terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh mujahadah, butuh keseriusan, butuh bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ini, karena tidak akan mungkin kita bisa dapatkan kemuliaan, keselamatan melalui as-sirat ini kecuali dengan prestasi ibadah yang kita kerjakan. Oleh karena itu orang bijak mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempatnya untuk melakukan kebaikan, memaksimalkan kebaikan. Wa fil akhirati yakunu hasadan, atau fid dunya taqra
wa fid dunya tasra'ul hasanati was sayyi'at. Di dunia ini tempatnya kita melakukan kebaikan atau kejelekan. Wa fil akhirati yakunu hasadan. Sedangkan di akhirat adalah tempat kita untuk memanen apa yang kita lakukan. Maka oleh karena itu di pertemuan sebelumnya jamaah kita pernah ingatkan berkaitan dengan ikhlas dalam amalan. Maka apapun yang kita kerjakan jamaah jangan mengharapkan karena ridho manusia. Kita beramal bukan karena mengharapkan ridho orang, bukan mengharapkan ingin pujian orang, ingin sanjungan orang, tetapi karena semata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kesemuanya itu, walaupun banyak amalan yang kita lakukan persiapkan untuk catatan indal mizan, tak kala ditimbang, tak kala diberikan catatan kitab-kitab kita, tulisan amalan kita, tak kala melewati as-sirat, kalau kesemuanya itu tampak keikhlasan maka selesai jamaah. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak pembahasan yang sempat kita tuliskan, tetapi qadarallahu wa masyafa'al, kita hanya bisa berusaha, yang menentukan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi di waktu yang mustajabah ini jamaah, terutama di 10 terakhir, maka mari kita banyak berdoa, banyak memohon, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia, terlebih-lebih nanti urusan akhirat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlah. Ya Allah, tidak ada perkara yang mudah kecuali Engkau jadikan itu mudah. Tak kalah timbangan ditegakkan, tidak ada kemudahan kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak kalah diberikan catatan buku kita jamaah, maka tidak akan diberikan dari area kanan kecuali karena rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selamat dari as-sirat, tidak akan mungkin kita bisa selamat kecuali dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah melanjutkan doanya, wa anta taj'alul hazan, engkau menjadikan sesuatu yang sulit sahla in syi'ta, menjadi mudah jika engkau kehendaki. Maka mintalah diberikan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini mungkin sedikit jamaah yang mungkin kami ingatkan adalah persiapan kita untuk menjelang buka puasa. Maka selalu kita ingatkan untuk manfaatkan di sela-sela menjelang buka puasa untuk banyak berdoa, banyak memohon, mudah-mudahan amalan ibadah kita di hari yang telah berlalu di bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang akan datang, terutama di 10 terakhir ini, mudah-mudahan menjadikan amal ibadah kita semakin banyak untuk persiapan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan setelah Ramadan nantinya. Wallahu taala bissawab. Ini yang bisa saya uraikan, insyaallah taala bacakan dari keterangan para ulama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika benar apa yang kami sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kekurangan dan kekeliruan itu datanya dari diri saya dan dari syaitan, Allah dan Rasulnya pasti berlepas diri. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.